Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Sekretaris Kampung Syekh Bebanir Bangun beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta seluruh anggota, pengurus masjid dan seluruh pegawainya Masjid Ar-Raudah Kampung Sungai Bebanir Bangun, Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu beserta seluruh anggota panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh agama, pemuka masyarakat, alim ulama, ustadz ustazah, bapak ibu, ini indah amma, kakak ading, kula kaparais, insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan limpahan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bermuajahah di tempat ini di Masjid Ar-Raudah Kampung Bangun dalam niatan yang sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencana Isra Mi'raj ini alhamdulillah sudah dirancang 2 pekan bahkan 3 pekan sebelumnya. Dan alhamdulillah sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktunya kita bisa melaksanakannya pada pagi hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, indah amma kula kaparais yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau siap kita mulai, Bu. Takut lagi ada nu dikisahkan dulu. Kita sama-sama berkisah sakit ini. Iya gak beliau? Nah, makanya bagi giliran kita ini, aku berkisah kira-kira sejam tahan kah? Hah? Jam juga 2 jam. Dan kita tahan, aku tahan. Ini suara telenak hilang-hilang. Ya. Ini telat titik ke 9 namun dah salah. Jampai di SMP. Malamnya ke Gunung Sari.
Nah, inda amma kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amun yang kita telah siap, kita mulai. Anak-anak tanu bakaya abutnya ini mungkin dapat dikurang-kurangi lah. Memang lakanak namanya juga lakanak kan. Cuma mun kita tuh biasanya mah ngapu-ngapu, ada tuh nu ketakutnya tuh. Nah, amun didiamkan nah mabuk ya ini. Baik, inda amma kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang terulang sekian tahun. Cuma memang selama pandemi hampir-hampir 2-3 tahun kita tidak pernah memperingatinya. Baik itu Isra Mi'raj maupun Maulid. Alhamdulillah hari ini sebagai mimpi saya orang Banua, alhamdulillah takabul. Talalawas. Keinginan hati ini dapat bertemu kula-kula dibangun ini. Nah, rupanya dikabulkan Tuhan hari ini dapat bertemu langsung. Gila juga bertemu di jalanan, bakisah-kisah, menonton bola, menonton puli. Nah, alhamdulillah hari ini dapat bertemu di majelis peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj. Kita pahami dulu. Apa Isra itu? Isra itu Bapak Ibu sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam yang sekelilingnya, kata Allah, kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka inda imma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram itu? Masjidil Haram itu di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya 1500 km kurang lebih. Perhatian, Bu? Perhatian. Amun belum kulangi. Isra itu perjalanan Rasulullah. Nabi entah andai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram anu gila doyong orang haji itu di Makkah. Lalu Rasulullah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Paham, Bu? Tapi logika kita, akal kita manusia yang namanya Isra ini, apalagi Mi'raj, ini tidak masuk akal kita, tidak masuk hitungan kita. Makanya orang-orang yang tidak yakin dengan imannya kepada Allah, kepada Rasul, kepada apa yang semesti diimani dalam berislam, maka dia tidak percaya kalau ada perjalanan Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj ini diawali oleh Allah dengan kata Subhanallah. Apa artinya, Bu, Subhanallah? Maha suci Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau logika berpikir kita tidak nyambung, kalau akal kemanusiaan kita sulit untuk memikirkan, cukup dengan kata Subhanallah. Maha suci Allah. Artinya menurut manusia mungkin mustahil terjadi, tapi kembalikan kepada Allah apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang waktu itu ditempuh 1500 kurang lebih itu memakan waktu 1 bulan, ibu-ibu. Dari Mekah ke Palestina perjalanan yang harus ditempuh memakan waktu 1 bulan. Kalau dia harus bolak-balik dari Palestina ke Mekah, Mekah ke Palestina berarti harus 2 bulan. Tapi ternyata Rasulullah berjalan Isra Mi'raj ini tidak sampai dengan 1 bulan,
tidak sampai dengan 2 bulan, tapi Rasulullah berjalan hanya dalam waktu tidak sampai 1 malam. Dia dari Masjidil Haram kota Makkah, nanti kemudian baru dia diangkat oleh Allah yang kita sebut dengan Mi'raj, lalu kemudian bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dia ke Makkah, tidak sampai waktu subuh sudah kembali. Maka logika kita ibu-ibu ndak ada nyambung, ndak ada sampai, bujur jua kah? Ketika ada pertanyaan seperti itu, bagi kita orang muslim, bagi kita yang beriman, yakin bahwa ini pernah terjadi. Asra bi abdi. Apa kata Allah? Konsep ayat ini bukan Rasulullah yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankannya. Asra bi abdi. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan, bukan dia berjalan sendiri, bukan maunya sendiri, tapi Allah lah yang memperjalankan. Maka lagi-lagi kembali kepada kata subhanallah. Lihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah. Lihat sesuatu yang di luar kemampuan nalar kita sebagai manusia, ucapkan subhanallah. Karena kita berprinsip dan berkeyakinan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, maka jadi. Coba kita lihat satu persatu. Kita ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada si Daud ini. Kira-kira apa yang menyebabkan adanya si Daud? Ada Indah dan Amma. Sepakat, Bu? Paham? Indah aman tak ada ini dengan ininta. Paham? Ininta ada apalagi namanya itu? Moyang. Sampai ke atasnya berlaku hukum sebab akibat. Ada indah, ada amma, ada anak. Demitulah. Tapi bagi Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku bagi Allah rumus seperti itu. Karena ada manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi ketika Allah berkehendak jadi, maka jadi. Siapa dia? Siapa? Tidak ada bapaknya, tidak ada indahnya. Ada ya? Nabi Adam, Ibu. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Kalau menurut manusia, manusia itu ada kalau sudah ada bapak dan ibunya. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu. Paham, Bu? Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tapi ternyata cukup diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri, muncul manusia. Siapa dia? Siapa, Bu? Hawa, bininya Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah yang diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri, bengkok pulang. Makanya bini-bini itu bengkok, Bu. Bengkok. Kapares-paresnya bengkok. Karena memang dia berasal dari yang bengkok. Makanya kalau perempuan itu dipelan-pelani ndak bisa lurus, ya, dikencangin supaya lurus, panggal. Jadi butuh pelan-pelan, lambat-lambat. Itu kehebatannya. Tapi ibu-ibu jangan berkecil hati, karena wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa jadi kelebihannya melebihi seorang laki-laki. Mau bukti? Seorang perempuan menurut penelitian kalau dia memiliki perkataan itu sehari ada 20.000 kata, Ibu. Bayangkan itu. Indah-indah ini modal bicaranya sehari 20.000.
Amun kami laki-laki paling banyak 4.000. Bayangkan itu. Makanya amun tala bangun sambat-sambat, babiran saja tala 5.000, nanak kepala. Baru 5.000 nih disetur. Iya, apa sakit kau bangun? Coba kau sambayang subuh ke masjid, mulai orang-orang sambayang kau udah ada babiran 5.000. Jadi bikin babiran sambat-sambat panjang birannya. Tengah hari masih ada. Baru 5.000. Makanya bapak-bapak yang biasa mendengar biran bini, tahan-tahani saja. Cukup kita paham, oh bujur ini. Modalnya berapa itu? 20.000. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Isra. Maka begitu Allah berkehendak, apapun yang menjadi kehendak Allah, kun fayakun. Cukup kata Allah jadi, maka akan jadi. Adam alaihissalam jadi tanpa bapak dan ibu. Kemudian Siti Hawa istrinya diambilkan tali rusuk tanpa juga bapak dan ibu. Ada ibunya, tidak ada bapaknya, tapi jadi. Siapa itu? Siapa bu? Cidada amanya, hingga nindanya saja Nabi Isa. Jadi jangan heran kalau ada ibunya, tidak ada bapaknya, tapi ada anaknya. Andai zaman dulu telah ada. Nah sekarang ini tenggilan lagi turut-turut orang. Jauhkan bala, jauhkan bala. Jangan. Ini Rasul, ini Nabi yang diberikan titisan langsung Allah yang berkehendak, sehingga dia tanpa suami, lalu kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Isa, oleh orang sebelah menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi kita tidak bahas itu Bapak Ibu, itu keyakinan orang. Nah, kita sudah sangat paham kalau di luar kemampuan akal kita sebagai manusia, tapi begitu kata Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin. Api ibu-ibu, panas apa dingin? Api itu panas. Ndak usah api bakaya menggulak-gulaknya. Kita kena puntung rokok saja, balambung. Kepanasan mengitik. Tapi bagi Allah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan di gejolaknya api yang besar, tapi kata Allah kepada api dingin, maka bukan terbakar Nabi Adam, malah setelah selesai terbakar, lalu kemudian Nabi Ibrahim bangkit dari kumpulan sisa bakaran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Menggigil dia kedinginan ibu-ibu, bukannya angus. Coba kita baca doa itu, Bu. Amun tahan langsung bakil lok tangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin saya hantarkan dulu, bahwa harus kita yakin perjalanan Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi di luar kemampuan akal. Kembalikan kepada kata subhanallah dengan segala keyakinan bahwa Allah lah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra, baru Mi'raj. Apa yang namanya Mi'raj? Mi'raj itu naik. Kalau Isra mendatar, kalau Mi'raj naik. Mi'rajnya Rasulullah dimulai dari Masjidil Aqsa di Palestina, diangkat oleh Allah ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, ke langit 6, ke langit 7, sampai kemudian di langit ke-7 Jibril stop di langit ke-7, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Itu yang namanya Mi'raj. Paham talabullah?
Isra, Mi'raj. Isra perjalanan mendatar, Mi'raj perjalanan menaik. Jadi kalau Mi'raj itu sebenarnya naik. Ada yang menggambarkan kalau kita punya sendal baru lalu kita pakai, naik namanya. Kita beli motor lalu kita naik motor, naik, Mi'raj namanya. Kalau kita buat rumah lalu kita pindah, naik, Mi'raj namanya. Paham, Bu? Jadi Mi'raj itu naik. Sandal baru, motor baru, rumah baru, bini baru. Anda? Oh, udah dampak ya Pak, bini baru udah dampak. Tapi sama naiknya. Jadi bapak-bapak tinggal kode saja. Mi'raj enggak. Nah, sementara pada Mi'raj enggak. Nah, sudah. Nggak usah terlalu panjang kita bahas, banyak lakanak. Indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Pertama, dia dikatakan perjalanan mendatar dari bumi ke bumi, yaitu dari kota Mekah menuju Palestina, menggambarkan kepada kita perjalanan Isra ini perjalanan yang hubungan sesama manusia harus terjalin, harus terjaga, jangan bairawan, jangan bakalai, jangan bacangkalingan. Isra mengajarkan, ayo kita sama-sama manusia. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Setiap orang yang beriman itu bersaudara. Kita ini dengan orang lain saja baik, apatah lagi yang jelas-jelas kita ada bakulah, ada sedara, apalagi jelas-jelas kita seakidah, sekeyakinan. Begitu kita beriman, begitu kita berislam, maka dikatakan Allah kita ini adalah bersaudara. Nah, Isra mengajarkan tentang perjalanan mendatar, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia harus dijaga dan terus dijalin komunikasinya agar tidak sumbat, agar tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan salah paham, kecewa, sakit hati, babising, bisingan, bakalai, bakepanjangan. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Isra mengajarkan kita perjalanan dari bumi ke bumi. Lalu kemudian dari masjid ke masjid. Isra itu digambarkan perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid. Ingat, simbol Islam itu adalah masjid. Jadi masjid ini dijadikan simbol dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah hijrah, yang dibangun pertama adalah masjid. Apa maknanya Bapak Ibu? Ayo masjid ini kita makmurkan. Ayo masjid ini, sudahlah kita mati-matian membangun, menyanggam-janggami. Ini luar biasa masjid kita ini. Sanggamnya luar biasa. Aku ingat dulu masjid ini masih zamannya Pak Sulaiman seorang. Berkomunikasi terus terkait dengan masjid ini. Artinya ada usaha dan upaya untuk menyanggami masjid supaya besar, supaya nyaman. Itu sanggam. Coba perhatikan Bu, amun dulu orang-orang tak cukup ya batanju kasihan bapalitan. Ya, ndak ada namanya kipas angin apalagi AC ini. Amun talla dingin, talla bakipas angin, talla ba AC, masih jua basakit kita ndak ke masjid, khususnya laki-laki lah. Nah, kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Padahal Islam ini disimbolkan dengan masjid. Betapa pentingnya masjid ini dibangun, betapa masjid ini dimakmurkan. Karena simbol Islam itu diantaranya adalah kehebatan dan kemakmuran masjid. Coba perhatikan apa yang didatangi orang ke Mekah, apa yang didatangi orang ke Masjidil Haram, apa yang didatangi orang ke Masjidil Aqsa. Masjid semua. Karena apa? Masjid ini sentral untuk bagaimana rohani kita menjadi baik. Makanya kalau orang-orang yang sudah terpaut hatinya dengan masjid, insya Allah seburuk-buruknya, sekacau-kacaunya, pasti ada peluang untuk menjadi baik ketika dia di masjid. Makanya mudah-mudahan lewat
Isra Mi'raj ini, semangat untuk memakmurkan masjid itu jauh lebih meningkat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di belakang masih mendengar, Bu? Masih? Kita lanjutkan. Baru 15 menit. Oh, 25 aja. Nah, sarubit lagi bola. Baru 25 menit. Berarti sisa berapa? Baru 25. Kita 60 lah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita baru Isra ini. Belum Mi'raj. Hikmah yang terkandung di dalam Isra Mi'raj ini selanjutnya, sebelum Rasulullah itu diangkat atau di Isra Mi'rajkan, malaikat Jibril membedah hatinya Rasulullah, Bapak Ibu. Dibelah hatinya. Ini pembelahan dada Rasulullah yang kedua. Pada masa anak-anak, pada saat dia bermain seperti anak-anak kita ini, itu pernah dilakukan oleh Jibril untuk membelah dadanya. Tapi menjelang Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dibelah yang keduanya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan malaikat Jibril mengambil hatinya Rasulullah, lalu kemudian mencuci dengan air yang penuh hikmah, air Zam-Zam, dibersihkan, disucikan oleh malaikat Jibril. Ini isyarat bagi kita, hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin melakukan amal-amal soleh, maka bersihkan dulu hati kita ini, Bapak Ibu. Harus kita bersihkan. Modal kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu hati dulu. Kalau sudah hati ini kita upayakan bersih, tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal dan menghalangi, insya Allah itu akan nyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Mi'raj. Isra sudah selesai. Walaupun banyak, misalnya Rasulullah begitu dia datang ke Masjidil Aqsa, dia tambatkan dulu boraknya. Dia mengendarai borak. Borak itu lebih kecil dari kuda, lebih besar sedikit daripada keledai. Gambarannya seperti itu dalam riwayat. Kecepatannya kecepatan kilat, kedip mata nyampai. Makanya lagi-lagi logika kita apa iya? Maka kembalikan kepada kata subhanallah. Ditambatkan dulu boraknya. Begitu dia ingin singgah, ditambatkan boraknya. Apa hikmahnya? Dalam hidup ini kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Tawakal kita itu berpasrah diri dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah di dalam kita memahami tawakal itu. Tawakal itu ada usaha, ada ikhtiar, ada bakunu-kunu, ada upaya-upaya kita terlebih dahulu. Setelah ada usaha, ada ikhtiar, lalu kemudian pasrahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Mangka Anda sambayang, guys. Kan dia saja amun talla mendapat hidayah. Sehari-hari kan kita kadangkala menemukan seperti itu. Maka Anda sembahyang, guys. Kan dia saja. Amun talla Allah memberikan hidayah ke aku sembahyang juga. Tidak ada bakalan. Maka ada kita menutup aurat, kan dia saja. Amun Allah memberikan berkah Anda ke hidayah, kututup juga kan dia. Ndak bakalan, indah ammah. Hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar. Tidak dengan ongkang-ongkang kaki, tidak dengan kita menunggu apa yang ada di rumah, tidak. Kalau misalnya kita punya motor, lalu kemudian motor itu kita parkir, itu dicabut kuncinya, Bu. Ada yang belum cabut kunci motornya?
Ada sahabat Rasulullah, ketika dia mau sholat, kudanya dibiarin, tidak diikat. Kata Rasulullah, kenapa ndak kau ikat kudamu? Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, kau salah. Ikat dulu kudamu kuat-kuat, barulah engkau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabut dulu kunci motor kita, kunci dulu setang motor kita, perhatikan dulu barang-barang berharga di tempat box kabinnya itu, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah semuanya kita kunci stang, tidak ada barang, barulah kita pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata motor kita hilang, barang kita hilang, maka itulah ketentuan Allah. Tapi yang mau biarkan motor dibiarkan kuncinya bergantung, barang-barang berharga, ada HP, ada dompet, tas, kita biarkan sana, demi itu hilang, kehendak Allah, lain kehendak Allah, Ibu. Ini yang salah. Sama juga mun kita dengan anak ini tidak ada pernah sama sekali kita bimbing, tidak pernah sama sekali kita bina, tidak pernah sama sekali kita didik. Kita biarkan setayu-tayunya, kita biarkan sedampa-dampanya. Mang, kamu biarkan anak muda itu. Oh, dampanya saja, Allah nu hendak. Salah, Bu. Ya. Nah, ini yang banyak orang salah di dalam memahami tawakal. Berpasrah diri kepada Allah itu ada ikhtiar, ada usaha yang dia lakukan. Samalah rizki. Rizki ini disiapkan oleh Allah, tapi tidak dengan sendirinya rizki itu datang. Harus dikejar, harus kita cari. Mangkau udah bakal jagai, mental rezeking ku datang jua bujur. Rezeki tidak pernah tertukar, tapi kata Allah disiapkan rezeki bukan untuk kita tunggu lalu kemudian datang simsalamin abrakadabra, bukan. Tapi kita kejar, kita berupaya, kita melamar, kita macam-macam. Itu namanya ikhtiar. Baru kemudian ternyata melamar 1 biji, melamar 2 biji, tes ke perusahaan ini gagal terus. Nah, itu takdir talak. Dosa kita bicara orang dalam apa macam-macam atau bicara entah kan? Namun ada orang dalam sakit, insya Allah tidak ada. Yang jelas ada usaha, ada ikhtiar yang kita lakukan, Bapak Ibu. Cukup untuk tawakal, mudah-mudahan paham. Jadi kalau hidayah Allah kita inginkan, kejar dia. Bagaimana caranya, Pak, kita mengunjar hidayah itu? Ikuti majelis taklim, ikuti kajian demi kajian, tonton Daud Channel. Nah, buka Daud Channel, Bu. Kalau mau mengikuti ceramah, mengikuti pengajian-pengajian, buka Daud Channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Sekalian iklan ini. Ya Allah, ya Rabbi, Bapak Ibu indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertawakal jangan salah pasang. Lalu kemudian Allah melanjutkan perjalanan Rasulullah. Jadi konsep Isra ini lagi-lagi asra bi abdi, bahwa Allah lah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang ingin berjalan dengan sendirinya. Begitu di langit 1 bertemu dengan para nabi yang sebelumnya, sampai ke 7 kemudian ke Sidratul Muntaha. Inti daripada peringatan Isra Mi'raj sudah tahu kita semuanya, ibu-ibu ya. Kita sudah tahu inti daripada Isra Mi'raj. Itu hebatnya agama Islam. Kalau bulan Muharram yang menjadi pikiran kita hijrahnya Rasulullah. Hijrah itu tidak hanya sebatas tempat kita dari tempat satu ke tempat lain, tapi hijrah juga dimaknai dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya berbohong tidak lagi berbohong. Itu namanya hijrah. Terus kita masuk ke bulan Rajab semacam ini, ingat kita Mi'raj. Masuk ke bulan Maulud, ingat kita Maulud. Seperti itu. Masuk kita ke bulan Zulhijjah, ingat kita kurban. Maju kita ke Syawal, kita Idul Fitri. Ramadan sebentar lagi, yang kebayangan kita itu apa? Melaksanakan puasa. Maka setiap momen itu ada. Nah, di bulan Rajab seperti ini, sepakat para ulama kebanyakan bahwa di Isra Mi'raj kan yang menjadi pikiran kita kalau Isra Mi'raj adalah perintah ibadah sholat. Tadi Pak Sekdes juga sudah sempat
mengutip, sudah sempat mengutip bahwa Isra Mi'raj itu intisarinya menerima perintah sholat. Berapa perintah sholat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul? Berapa, Bu? 50 kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun dalam riwayat begitu dia menerima 50, dia turun ke langit 7 bertemu dengan Ibrahim, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyapa, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu, Maha Kekasih Allah? Yang aku bawa oleh solat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, engkau balik lagi dengan Rabbmu, engkau minta kurangi. Dalam riwayat berbolak-balik Rasulullah ini minta dikurangi. Atas apa? Atas saran dan petunjuk daripada Nabi Musa. Ini juga hikmah. Kalau sebenarnya Allah dan Rasul langsung menyepakati, sangat mungkin. Tapi hikmah yang terkandung di dalamnya, sekalipun junior ke senior, yang muda ke tua, atau yang tua ke muda, saling memberikan saran pendapat itu sah-sah saja. Artinya kalau mungkin kita merasa tua, lalu kemudian jangan ketika dilabui bicara anu muda, tersinggung dan bising. Jangan. Ini Rasulullah ketika disapa, apa yang engkau bawa? Sholat 50. Kau balik lagi kepada Rabbmu. Akhirnya apa? 50, 45, 40, 30, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Terbolak-balik. Intinya 5, 5, 5 dikurangi seperti itu dalam riwayat. Sampai akhirnya sisa 5 kali dalam sehari semalam. Berapa kali, Bu? Walaupun 5 kali kata Allah, tetap saja hitungannya dianggap 50 kali. Karena setiap melakukan 1 kali kebaikan, diganjari oleh Allah 10 kali kebaikan. Maka 5 kali kita lakukan, sama nilainya 50 kali dalam sehari semalam. Nah, pertanyaannya inda amma kulaka parais, kalau sekiranya sholat yang dulu diperintahkan Allah 50 kali dalam sehari semalam, sementara kita sehari semalam enggan 24 jam, berarti kita sembahyang, kita sholat dalam sehari semalam. Kalau 50 kali dibagi 2, berarti setiap setengah jam kita sholat, Bu. Ya kan? Karena 50 dibagi 24 jam, genapkanlah 25, berarti setengah jam. Baru kita nak duduk-duduk maroko mangopi, Allahu Akbar, ajan. Baru kita nak menyiapkan ringgin, mencoba-coba, siapa tahu ada palau apa di Sungai Bangun ini. Baru kita nak menyiapkan ringgin, jala. Asyhadu an la ilaha illallah, azan lagi. Setiap setengah jam. Malam baru kita nak menuku-nuku indahnya. Hayyalas shalah. Sembahyang lagi. Tidak dapat kita mengapa-ngapa, Bu. Tidak dapat. Tapi maha besar dan kasih sayangnya Allah, syariat ini dijadikan 5 saja. Makanya, Bu, supaya semangat kita sholat, bayangkan perintah itu 50. Supaya apa? Supaya kita semangat. Ternyata dulu 50 dikurangi hanya 5. Maka ketika 5 ini bertemu dengan Nabi Musa lagi, apa kata Nabi Musa? Apa yang engkau bawa sudah dikurangi? Sudah. Berapa? 5. Kau balik lagi dengan Tuhanmu. Kau minta lagi. Itu Nabi Musa menyuruh kembali. Apa kata Rasulullah? Aduh, amun telah kaya-kaya dan ini rasanya supan jua aku. Ya. Amun minta baulang-ulang, supan rasanya. Bayangkan 50 jadi 5. Ini juga hikmah, Bu. Kalau kita minta dengan orang sekali, alhamdulillah biasa. Minta kedua, enggak apa-apa. Minta ketiga kali, tahan-tahani saja, bukan tak. Tapi yang minta terus menerus,
ini isyarat. Jangan, hindari. Itulah yang disampaikan Rasulullah. Iya mundami itu ini sajalah. Sopan aku dengan Tuhan. Telah dikurangi bakaya ini. 5 ini saja nuku bawa. Itulah yang menjadi ketetapan syariat 5 kali dalam sehari semalam. Ternyata prediksi Nabi Musa Bapak Ibu, begitu masuk maghrib, Allahu Akbar, tanggung poin itu tinggal sabiji. Nah, jus sama pulang, jus lagi. Ada juga jus. Telah kelupan hitungan poli. Jus sama lagi, sama lagi. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Izinnya wasit telah maghrib, serubit lagi. So ini. Sementara jus terus sama terus. Akhirnya apa? Dami itu orang habis sembahyang maghrib, kita malah mulang ke rumah, cara cepat andak mandi karena kangangalan, hilang maghrib. Coba. Nah, padahal 24 jam. Amun 24 jam ini dibagi 5 menit saja kita sholat, berarti masih ada 23 jam. Berapa itu? Dan kita hitung sajalah. Yang jelas banyak. Nah, indah ammakula keparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat momen peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tegakkan yang namanya ibadah sholat Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlena dengan yang namanya ibadah sholat. Jangan sampai kita lalaikan. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau Rasulullah dipanggil khusus untuk menerima yang namanya perintah ibadah sholat ini. Kalau zakat, puasa, haji, syahadat itu cukup melalui malaikat Jibril. Tapi untuk ibadah sholat langsung Allah memanggil kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima yang namanya perintah ibadah sholat. Makanya sholat yang menjadi kewajiban kita itu adalah mutlak. Hukumnya wajib. Bagi kita yang mengerjakan mendapat pahala, bagi kita yang meninggalkan dosa. Paham Bu? Saking sholat ini wajib, tak bisa kita berdiri, lakukan dengan duduk. Tak bisa kita lakukan dengan duduk, lakukan dengan berbaring. Tak bisa dengan berbaring, lakukan dengan isyarat. Tak bisa juga dengan isyarat, ayo kita sholatkan. Kalau penghabisan itu badirin tidak dapat, duduk tidak dapat, berbaring tidak dapat. Isyarat itu kan orang yang mungkin boleh jadi lansia atau sakit. Nah, yang bisa dilakukan dengan isyarat. Tidak bisa lagi ruku, tidak bisa lagi sujud, tidak bisa. Cukup Allah terima dengan isyarat. Tapi ternyata dengan isyarat pun sudah tidak bisa. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berpesan juga dengan beliau-beliau, bapak-bapak, jangan sekalinya ke masjid, datang ke masjid, jarang ke masjid, sekali saja dua kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, tapi sekalinya ada ke masjid, paling muka, di muka imam. Wah, jarang ke masjid, tahu-tahu ke masjid di muka imam. Apa artinya itu? Mati Bu. Jangan. Ya. Summa nauzubillah. Jangan sampai tahu-tahu kita rajin ke masjid, enggan sekali-sekalinya itu pun di muka imam. Nggak dapat sujud lagi, nggak dapat ruku lagi. Imam hanya bisa paling banyak mentakbirkan 4 kali. Jangan bangsa Abu Nawas. Ia menyolatkan mayit sampai ruku dan sujud. Karena apa? Abu Nawas tidak paham, tidak ngerti. Tapi namanya Abu Nawas kunun pintar. Ini mayat bakaya dosanya. Tidak cukup 4 takbir, tapi dengan sujud dan ruku. Itu akalkan Abu Nawas. Bujur juga kan ada kisahnya. Yang penting demi itu kisahnya. Nah, ibu-ibu indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa menit sayang? Ya, 54. 44.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke menit 60 ya, 44 berarti ada 15 menit lagi. Mari kita niat dan fokuskan untuk mau mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Sholat inilah Bapak Ibu yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperhitungkan. Kalau sholat kita baik, maka amal-amal ibadah lain menjadi baik. Kalau sholat ibadah kita ini, ibadah sholat kita ini rusak, maka yang lain pun menjadi rusak. Maka ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita usahakan apapun juga. Nah kadangkala kalau para wanita, bini-bini ini yang selalu malas-malasan meninggalkan yang namanya mengerjakan yang namanya sholat. Apalagi telah kedatangan tamu. Kedatangan tamu itu biasanya 5 sampai 7 hari. Ada yang sampai 15 hari. Padahal telah jelas-jelas selesai, maka kalau sambayang ding ada lagi serubit. Diulur. Padahal ketentuan fikihnya jelas-jelas berhenti dan tidak nampak dan tak lagi kelihatan, maka wajib untuk kita mandi. Begitu dia berhenti waktu isya, sholat kita isya. Begitu dia berhenti waktu subuh, sholat kita. Setiap di mana dia berhenti, di situ sudah ada kewajiban kita untuk mendirikan yang namanya ibadah sholat. Tapi ya itu belum, masih ada sarubit. Lakinya saja dipebulainya. Kau tidak percaya, kau lihatkan kain izinnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita semua, jaga yang namanya sholat ini. Saking ibadah sholat itu tidak boleh ditinggal. Kalau kita dalam perjalanan ada namanya rukhsah. Kita berangkat ke Samarinda, kita berangkat ke Balikpapan, kita ke Tarakan, ke Surabaya, Jakarta, Bandung, ke Jember, Lamongan, kemana sajalah kita berangkat. Itu ada namanya rukhsah dalam bahasa agama atau keringanan. Kita boleh menjamak dan mengkasar. Apa? Karena Allah tahu kalau di jalanan itu bisa sulit untuk melaksanakan 5 waktu sebagaimana normal kita berada di kampung. Maka Allah berikan keringanan. Saking apa kira-kira? Saking yang namanya sholat jangan kau tinggalkan. Sekalipun kau sibuk, sekalipun kau dalam perjalanan. Nah kita tidak berjalan kemana-mana, tidak bepergian kemana-mana, masih nyaman-nyaman saja kita tinggalkan yang namanya ibadah sholat. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Apalagi yang mentalaba acara kan bu, mentalaba acara ibu-ibu, andai alis sampai ke mana penuh, muntalla ajan juhur, basakitnya nak sambayang apa? Takut lontor. Sayang make up mahal 150 berbayar, baru kita damus-damus dengan air wudhu. Akhirnya apa? Sampai kita berani untuk tidak yang namanya sholat. Jangan bu. Jadi misalnya tabal gincunta, tabal pupurta, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, tetap kita melaksanakan ibadah sholat ya. Apalagi ada jilbab ikat-ikat dinya siapa? Ustadz Dasat, jilbab sakaratul maut, anu balilit-lilit banyak warnanya. Nah, indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk menegakkan sholat. Ibanya apa kau nak sambayang? Aku belum tahu baca bacaan. Apa nu katahuan taat tu saja dibaca bu. Yang penting sholat dulu. Masa juga kita bismillah atau sekadar Allahu Akbar. Kita dilajari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa tawasila. Telah selesai. Ya? Baca kita Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau atonu kita patah itu dulu lakukan. Yang penting terbiasa dulu. Saya selalu mengingatkan supaya dalam sholat itu khusyuk. Memang seperti itu sholat itu. Karena kalau kita melaksanakan ibadah sholat, susah yang namanya khusyuk. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bisa. Tinggal bagaimana kita berupaya. Karena yang namanya sholat itu bu, godaan tidak berhenti. Jangan dikira orang yang rajin ke masjid, orang yang sudah sholat itu tidak digoda setan. Kita berdiri sholat saja itu digoda setan. Apatah lagi memang kita tidak pernah melaksanakan ibadah. Digoda terus kita.
Allahu Akbar, kita baru takbiratul ihram, yang semestinya kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Semua apa yang di luar apapun yang kita yakini semuanya kecil. Anak, bini, keluarga, pekerjaan, uang, harta kecil. Yang hanya kita hadirkan Allah saja yang besar. Tapi begitu kita takbiratul ihram, apa anu kalau panta pada saat sebelum sholat, demi itu ya ku memunculan, demi itu tuh keingatan. Ibu-ibu mencari culu, dapat tamunya. Kita itu juga biasanya amun nak kita pakai iya hilang. Orang nak batukang mencari tukul kemana-mana, dapat tamunya. Nak membaiki sepeda mencari ubing, dapat tamunya. Tapi demi itu Allahu Akbar. Iya ulah, culu disiring kumpurat tuh ternyata. Kelihatan kompor itu, Bu. Culu itu kelihatan pada saat kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ubing disiring rajan rupanya. Hebat kan? Nah, makanya Bapak Ibu, kita diajarkan di dalam melaksanakan ibadah sholat berta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kita. Itulah senjata ampuh, senjata yang paling hebat. Kalau kita berdiri sholat, minta dulu kita lindungi. Itu kehebatan kita. Kalahnya iblis dan setan dengan manusia itu, yaitu bagaimana kita berupaya membentengi diri. Berta'awuz kita, baca kita basmalah, baca kita qul a'udzu birabbinas, supaya wiswus, yang bisikan-bisikan itu tidak terjadi di dalam sholat. Itu pun setiap kita melaksanakan ibadah sholat, dari rukun ke rukun, rangkaian, tetap saja ada godaan. Tapi memaksimalkan itu adalah kewajiban kita. Syukur-syukur sepanjang sholat kita bisa khusyuk. Jangankan kita, sekelas sahabat Rasulullah saja, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh 2 rakaat sholat khusyuk, nggak lolos beliau. Apatah lagi kita ini, sahabat bukan, ulama bukan, pasti akan lebih banyak tantangannya. Cukup 60 menit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingin saya simpulkan ceramah ini. Mudah-mudahan ada kesan baik, ada kesan yang tertinggal, ada hikmah yang benar-benar menjadi ingatan kita bahwa peringatan Isra Mi'raj ini kita harus menunaikan yang namanya ibadah sholat. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang belum paham, yuk lewat majelis taklim, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama berbagi. Karena saya kira guru-guru agama, ustadz-ustazah di kampung ini ndak sedikit, insya Allah banyak. Cuma memang belum ada waktu yang pas, waktu yang tepat untuk sama-sama mengkaji dan berkumpul untuk saling menyelamatkan. Jadi teman yang baik Bapak Ibu, kawan yang baik, bukan yang selalu memberi uang, bukan yang sering memberikan sesuatu. Teman yang baik, pegang dia, adalah orang yang tidak hanya ingin berteman di dunia, tapi dia ingin berteman juga di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada indah-indah kula keparais, mengajak ayo kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan kita berteman juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali waktu, kalau nanti saatnya Bapak Ibu ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak menemukan Daud, tolong mohonkan kepada Allah, mana Daud? Ia pernah mengisi di kami di Ar-Raudah. Tolong sampaikan dengan Allah, masukkan ke dalam surganya. Demikian Bapak Ibu indah amakula keparais, apa yang dapat ku sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan dan kita jangan jara, dan mudah-mudahan dan kita jangan puas, karena memang aku lain laki-laki pemuas. Demikian, lebih kurangnya mohon menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.